Di sebuah desa bernama Rogoselo yang terletak di Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, ditemukan sebuah patung berbentuk manusia berbadan gemuk. Patung ini ditemukan di dalam hutan, tak jauh dari makam Ki Gede Penatasangin. Patung yang terbuat dari batu breksi dan dikenal dengan sebutan situs Baron Skeber atau situs Rogoselo. Untuk menuju situs ini juga tidaklah mudah. Kita harus berjalan masuk ke dalam hutan karet. Setelah itu, menyeberangi sungai besar dengan banyaknya bebatuan. Itu berkisah tentang pertarungan antara Baron Skeber, seorang prajurit dari Belanda, dengan Ki Ageng Penatasangin, penguasa di wilayah Pekalongan Selatan ini. Nah, ini nanti akan kita ketemukan di sana ada lorong itu, di ruang itu. Kamu nunjuk boleh? Kita menemukan undakan pertama yang berupa watu lumpang dengan lubang di bagian atasnya. Belum tahu apakah ini fungsi karena tadi kawasan Baron Skeber itu sebenarnya lebih tepat disebut sebagai kawasan, bukan situs. Kalau situs itu kan satu titik, ya? Nah, ini ada beberapa titik. Kita melanjutkan perjalanan yang mengarah pada undakan kedua. Pada undakan kedua terdapat patung Baron Skeber. Patung yang ditemukan tak jauh dari makam Ki Gede Penatasangin. Patung ini terbuat dari batu breksi yang berwujud arca dwarapala atau patung penjaga pintu masuk ke area suci. Secara fisik, patung ini memiliki kemiripan dengan arca dwarapala pada masa Majapahit abad ke-13 sampai 14. Patung pertama memiliki tinggi 1,4 meter. Sementara itu, patung kedua mempunyai tinggi 95 cm. Di sekitar area ini juga didapati batu tegak atau menhir. Di batu tersebut terdapat sebuah ornamen garis sejajar melingkar. Pahatan. Menurut para peneliti arkeologi nasional, patung ini sebenarnya adalah sebuah arca dwarapala. Dwara berarti pintu masuk atau gerbang, dan pala berarti penjaga. Dwarapala sering digunakan pada masa Hindu-Buddha sebagai penjaga bangunan suci. Dilanjutkan menuju ke undakan ketiga, melewati jalan setapak di antara hutan karet. Pada undakan ketiga terdapat lingga Yoni, yang sayangnya lingganya sudah hilang. Yoni sendiri berukuran 75 kali 69 cm. Pada undakan ketiga ini atau puncak punden biasanya digunakan sebagai tempat pemujaan umat Hindu. Bangunan suci yang kalian kenal dengan candi itu tubuhnya terbuat dari bahan yang mudah lapuk, bahan organik. Tuh. Sehingga yang kita kenali di sana adalah umpak-umpak candi. Selesai menelusuri situs Baron Skeber, kita pun beranjak untuk menuju situs selanjutnya, yaitu situs Watu Bahan. Akhirnya kita sampai di lokasi Watu Bahan. Yang perlu kalian pahami kalau tanah itu salah satu yang muncul di daerah itu berasal dari dalam tanah. Batu bahan memiliki beberapa jenis batu,
Yang pertama, batu sesar atau rekahan batuan. Kedua, kekar tiang berbentuk segi 6 dan kekar lembar. Situs batu bahan bukan merupakan situs sejarah, tetapi merupakan hasil proses geologis. Batu bahan sendiri berbentuk persegi 5 hingga persegi 6. Selain itu, situs ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar berkaitan dengan cerita rakyat yang berkembang di masyarakat. Sama kan? Ya. Kemudian penampangnya juga di 6. Oke. Yang tadi rekahan. Kemudian kalau ini tiang. Sudah menyatu betul, ini menyatu. Cerita leluhur setempat mengatakan bahwa batu-batu ini dulunya disiapkan sebagai bahan pembangunan sebuah candi yang gagal dibangun. Dalam versi lain, dikisahkan batu-batu ini merupakan bahan dasar untuk mendirikan padepokan oleh Syekh Siti Jenar, tetapi gagal karena kedatangan Sunan Kalijaga. Akhirnya, Syekh Siti Jenar bersama dengan dua pengikutnya, Joko Badung dan Joko Biono, membuat rakit menuju ke arah selatan. Makanya, kamu akan mengenal kenapa kok ada nama Bumi dari batu bahan tadi. Tumpuan itu. Wujudnya adalah hutan seperti itu. Tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Pekalongan. Jaya!